Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dari tanah sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Yang kedua, selawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya Risnawanti, mahasiswa Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah YIN Samarinda. Saya di sini akan menyampaikan sebuah ceramah singkat kepada teman-teman sekalian yang berjudul Ikhlas. Nah, mungkin teman-teman telah mengetahui mengenai ikhlas. Setiap orang sering mengartikan ikhlas dengan melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan apa-apa. Dalam agama kita sendiri, yaitu Islam, ikhlas adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ikhlas sendiri terdapat dalam praktek-praktek kehidupan kita sehari-hari. Contohnya nih teman-teman, ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam mengajar, ikhlas dalam beribadah, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam membantu orang tua, serta ikhlas dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, contohnya nih, apabila kita masukkan ke dalam konteks ibadah, maka ikhlas berarti melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin terlihat soleh maupun solehah, tapi benar-benar semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalikad dinul qayyimah," yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, yang mana demikian itulah agama yang lurus maupun benar. Nah, dalam ayat di atas menerangkan pada kita tentang berlaku ikhlas dalam beragama. Agama yang tidak dilandasi dengan ikhlas dan kejujuran akan ruyam dan seolah tak terbekas. Orang sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri tanpa sedikit pun menempatkan agama dalam prioritas hidupnya. Jadi teman-teman, ikhlas dalam beragama menjadi sangat penting untuk ditanamkan dalam diri. Karena dengan ikhlas, semua urusan akan menjadi lebih terang dan mudah untuk dijalankan. Ikhlas juga menjadi penting untuk dipraktikkan dalam setiap amalan yang kita lakukan tidak sah di mata Allah apabila kita tidak ikhlas. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diceritakan tentang suatu perkara yang akan terjadi nanti pada hari akhir di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di hadapan Allah ada seorang hamba ditanya oleh Allah, "Apa yang telah engkau lakukan di dunia, wahai hambaku?" Ia menjawab, "Saya berjuang dan berperang demi engkau, ya Allah, sehingga saya mati syahid." Allah berkata, "Dusta kamu. Sebenarnya kamu berperang bukan karenaku, melainkan agar disebut orang yang berani. Kini kamu menyandang gelar tersebut." Kemudian Allah memerintahkan agar dia dicampakkan dan dilemparkan ke neraka. Teman-teman sekalian, kutipan di atas adalah contoh orang yang beribadah dengan tidak ikhlas dan mengharap selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini menjadi tamparan keras bagi kita yang masih sering beribadah atau melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah lindungi dari hal-hal seperti itu. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam beramal, ikhlas menjadi ukuran sebesar apa pahala yang kita dapat. Semakin ikhlas seseorang dalam beramal, semakin besar pula balasan yang akan diterima. Semakin murni karena Allah dia melakukan sesuatu, maka semakin bernilai amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, pada intinya kita ketika ingin berbuat sesuatu harus menanamkan pada diri kita bahwa kita harus ikhlas melakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah teman-teman, ketika kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, itu akan indah di hati kita dan tenang. Setelah kita memahami isi dari berlaku ikhlas, maka marilah kita bersama-sama memulai memupuk dan melatih diri kita untuk ikhlas dalam segala hal, sehingga apa yang telah Rasulullah siratkan dalam hadisnya tidak terjadi pada kita. Amin. Baiklah, mungkin sampai sini ceramah singkat saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum itu, saya memiliki pantun buat teman-teman sekalian. Pisau diasah di pagi hari, dibawa ke kebun untuk merumput. Berakhir sudah ceramah singkatku ini, semoga bermanfaat. Baiklah, saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.